Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan mendengarkan sebuah ucapan-ucapan ngibul, ucapan-ucapan yang ngawur dari salah satu peneliti abal-abal pemburu ijazah Pak Jokowi, yakni Tifa. Dan konon kabarnya teman-teman ya, sebentar lagi kita akan mendapatkan kabar yang sangat menggembirakan mengenai peningkatan status dari gerombolan pemburu ijazah ini. Dari terlapor menjadi tersangka. Dan pihak kepolisian minggu ini sedang merampungkan BAP dari para ahli untuk menentukan pasal-pasal apa saja yang bisa dikenakan kepada mereka ini. Dan apakah penelitian-penelitian mereka ini sesuai dengan standar dari digital forensik ataupun sesuai dengan etika penelitian. Nanti kita simak teman-teman ya. Selain itu, kita juga akan mendengarkan sebuah tanggapan yang sangat luar biasa dari Ibu Irma Suryani mengenai isu yang belakangan ini santer diperbincangkan di ruang-ruang publik. Seperti gerombolan Roy Suryo CS, Refli Harun, dan kawan-kawan yang diduga merendahkan profesi ojol. Dan juga seperti apa mereka berusaha untuk memanfaatkan aksi demonstrasi yang terjadi kemarin ya untuk melanggengkan isu yang mereka bawa, yakni adili Jokowi dan juga makzulkan Gibran. Nah, ini sudah lama nih kita tidak mendengarkan pandangan-pandangan positif dari Ibu Irma Suryani. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Menyatakan 93% rakyat percaya ijazah Jokowi palsu. Meanwhile, Tangkap Jokowi. Oke, ini 93% yang dimaksud oleh Tifa gitu ya kan. Tangkap Jokowi. Bentar teman-teman, kalau 93% itu kalau kata Tifa tadi kan 93 berarti 200 juta jiwa gitu ya kurang lebih yang percaya jasa Jokowi palsu. Ya mungkin 200 jiwa yang dimaksud Tifa ini ya orang-orang ini teman-teman. Mungkin maksud Tifa bukan 93% tapi 93 orang. 9 Juli 2025 kami dihadirkan sebagai saksi ahli. Saya mengatakan di depan Kabar Eskrim bahwa ilmu kami ini sangat berguna bagi kepolisian. Jadi kami ini aset ilmu kami ya yang kami kembangkan ini sangat membantu. Kesulitan-kesulitan yang terjadi ketika kepolisian sangat sulit untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang yang masih memiliki kekuasaan yang teramat sangat besar gitu Pak ya. Itu penjelasan kami, mungkin nanti bisa ditambahkan Pak. Kegeeran kau Kemudian Tifa. saya kepada Pak Heru. Iya Pak. Ngaca Itu, kau Tifa. Saya menganggap bahwa Pak Bambang Tri itu adalah inspirator saya. Oh, Bambang Tri inspirator dia. Pantas aja kelakuannya seperti itu ya kan. Banyak orang bertanya, sebenarnya pembuktian ijazah ini, kalaupun palsu, kalaupun tidak, sebenarnya ngaruhnya melihatnya apa sih yang diharapkan? Orangnya juga udah nggak jadi presiden. makanya Apa sebenarnya yang mau tidak ada. Makanya saya diajak tidak mau. Pak Mahfud kok tidak ikut menggugat itu. Untuk apa? Diajak. Untuk ketatanegaraan udah selesai. Iya kan? Tidak akan ada akibatnya. Untuk Ada yang mau perdata, ngajak saya Prof. nggak punya Mahfud, ya kan? kerugian apapun. Ijazah itu asli atau palsu. Untuk pidana itu sudah diurus. Kan pidana itu sudah diwakili oleh badan hukum publik. Nggak usah kita ribut-ribut. Kan gitu. Perbuatan melawan hukum itu pun yang boleh menggugat yang dirugikan. Misalnya gini nih, waktu saya kuliah. Ada orang jual bakso. Ya, Jual bakso nih, ditabrak rombongnya pecah. Ya kan? oke, Ini lalai. oke. Nah, ini adalah perbuatan melanggar hukum karena melawan hukum karena lalai. Yang boleh menggugat hanya tukang bakso, nggak boleh Anda yang ada di luar. Ya. Rugi Anda apa? Nah, itu namanya perbuatan melawan hukum. Ya. Perjanjian juga. Oleh sebab itu ditolak oleh perdata-perdata yang punyanya Egy Sujana dan Rizal Fadila. Maka saya katakan yang benar itu kepidana. Nah, sekarang udah dipidana. Kita tunggu hasilnya. Kan gitu. Kita tunggu hasilnya Karena Prof. masuk ya berarti bisa ya. Nah, ini sangat mengejutkan teman-teman. Baru kali ini Prof. Mahfud belak-belakan menyebutkan dulu dia diajak gitu untuk menggugat ijazah Jokowi. Aduh, ini gerombolan pembenci mau menyeret-nyeret Prof. Mahfud ya kan? Pidana Bisa. masuk, tapi bisa yang ya, bisa yang melaporkan itu perbuatan pidana, yang dilaporkan bisa perbuatan pidana. Kita lihat aja nih hasilnya. Hujatan yang nggak berhenti dari kelompoknya Roy Suryo dan Refli Harun dan Rocky Gerung ini, ya kan? Justru respon dari masyarakat justru semakin sebaliknya.
kalau saya lihat dari percakapan-percakapan masyarakat di sosial media Kak Irma, justru makin banyak yang kemudian bersimpati kepada Mas Gibran dan kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi benar-benar nggak melayani. Bukan berarti Ya makanya karena nggak dilayani itu kemudian mereka tambah marah. tambah marah, tambah kesel kan gitu. Gak digubris Dicuekin ya kan? Dianggap kalau orang Jawa bilang dilepeh. Nah, jadi nggak jadi makin marah gitu ya. Nah, satu hal yang membuat masyarakat sekarang makin yakin gitu ya, makin yakin bahwa Pak Gibran ini nggak bersalah gitu. Ya seperti contohnya kasus ojol itu. Betul. Dituduh ya bahwa wah sepatunya nggak mirip. Nggak mungkin ojol punya sepatu Ininya bagus. enggak, bajunya enggak, rompinya enggak, bagus begini. Harusnya itu datang ke sana tuh dengan jaket dengan anunya lusuh, bau istilahnya mungkin ya gitu. Berharapnya begitu. Lah, menghina ojol dong. Ojol itu kan semua banyak loh kawan-kawan ojol itu yang sarjana, yang tamat SMA, mulai dari yang bawah sampai yang atas ada semua di situ. Dan mereka mencari nafkah itu yang halal. Dengan kerja keras loh. Bukan dengan memfitnah, bukan dengan menyebarkan kebencian. Dengan ya. begitu mereka justru malah melecehkan kawan-kawan ojol gitu. Nggak boleh Kan seperti memang itu. sedang diburu itu. Dan akhirnya apa, kawan-kawan ojol melakukan klarifikasi sendiri-sendiri loh. Ya kan? Apa nggak malu kalau udah begitu? Jadi Rosario dan Refli Harun itu dicari-cari oleh ribuan mitra ojol Kak Irma. Karena jangan menghina gitu loh. Ya iyalah, masa iya sih? Seolah-olah ojol itu harus lusuh, harus nggak bersih, harus ya nggak gitu juga kali Bang, gitu Benar, berpikirnya gitu ya. Jangan keterlaluan juga lah. Ini Roy Suryo CS sudah terlampau benci kepada keluarga Pak Jokowi. Jadi ya apapun yang dilakukan keluarga Pak Jokowi salah terus di mata mereka, teman-teman. Stop lah yang begitu-gitu. Jadi gini, mohon maaf ya, mungkin karena kebanyakan yang terlalu ribut itu, mohon maaf ya, nggak punya pekerjaan tetap. Bisa dipahami nggak Bang? Gak punya kerjaan, punya pekerjaan tetap, ya tetap. kan? Jadi pekerjaannya apa dong? Jadi Padahal orang-orang yang merasa dirinya pinter loh. pengen Kak punya Irma. pekerjaan tetap. Pengen jadi komisaris mungkin ya kan saya bilang mungkin nih. Pengen Mungkin. diangkat jadi wamen, mungkin mau diangkat jadi menteri misalnya begitu, ngerasa dirinya pantas nih. Nah, orang ngelihat lu bilang lu A, tapi orang bilang lu tuh cuman C loh gitu ya. Harusnya kan dia sadar itu gitu loh. Tapi kan dia nggak sadar, dia ngerasa dirinya hebat, pinter, kuat gitu ya. Punya kompetensi, kan itu yang selalu orang-orang ini tampilkan ke publik gitu. Padahal kan nothing juga. Kalau ternyata mereka selama ini nggak jadi apa-apa, artinya mereka bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa dan juga tidak pernah punya prestasi juga, ya kan begitu. Ya nyalon dong, coba saya tantang nyalon anggota DPR deh. Nah, Kepilih nggak saya gitu? setuju Kalau kepilih, it's okay, masuk dong di kalau saran parlemen. Kak Irma ini didengarkan oleh Refli Harun, oleh Rocky Gerung, ya kan, daripada keluar-keluar terus kemana-mana, ya kan. Kalau dia ingin membuktikan dirinya memang hebat, ya kan, Kan kata didukung oleh kata rakyat. Pak Mahfud gitu, Pak Mahfud ini pernah bilang kalau nggak salah kan, dia bilang coba masuk aja. Ini Ustadz Dasat. Ustadz Dasat. Oh iya, pas bilang, ceramah. daripada sekedar ngomentarin macam-macam, menilai orang macam-macam, lebih baik terjun. Iya. Kan gitu. Biar diuji dan tahu, dilihat oleh dan masyarakat. diuji oleh publik. Betul. Gitu. Harusnya begitu. Nah, Kak Irma, ini juga mereka ini malah sekarang ini semakin bersemangat dengan adanya reshuffle ini, Kak Irma. Karena mereka Horny. Ya, kemarin harus Horny, ya berhasil membangun situasi, membangun sebuah public opini bahwa rakyat sudah bergerak, kan begitu. Jadi aksi kerusuhan kemarin itu yang memang ada yang menunggangi, ya kan, itulah respon dari masyarakat yang selama ini sudah nggak tahan dengan ketidakadilan, ya kan. Nah, artinya mereka menuduh pemerintah dong. Iya. Ya kalau menuduh pemerintah ya berhadapan dengan Pak Prabowo dong. Betul. Dan seluruh jajaran kabinet. Sialnya Kak Irma, sialnya kita ini ya, mereka selalu menyalahkan itu Jokowi. Padahal kan Jokowi udah gak punya kuasa apa-apa. Aduh. Ya gimana ya, mereka kan selalu mendalilkan bahwa ya seluruh kerusakan yang terjadi di Republik ini
Itu karena pemerintahan Jokowi 10 tahun. Waduh. Kita dengarkan pendapat Kak Irma ya. Saya tuh Ibu Irma. sebenarnya kasihan ya ngelihat Pak Kayak kan tadi bilang memang mereka orang nggak punya pekerjaan Saya ya. kasihan ya ketika orangnya duduk di rumah gitu ya, menerima masyarakat datang foto gitu ya, terus dibilang mau melakukan kudeta gitu. Sekarang kan gini, Pak Jokowi itu punya pasukan nggak sih gitu kan? Kan yang Pak Jokowi udah nggak punya pasukan. Malah relawan-relawan Pak Jokowi sebenarnya ya udah ngapain Semuanya- lagi, saya kan sudah nggak menjabat. Dan semuanya udah mendukung Pak Prabowo seluruhnya. Sekarang relawannya menjadi relawan Prabowo Gibran. Iya. Gitu. Jadi apalagi sih yang mau diributin itu oleh seorang Jokowi gitu toh. Jadi saya sendiri suka heran gitu loh. Mau jadi ketua partai politik enggak gitu kan? Mau jadi diminta untuk duduk sebagai penasehat presiden gitu ya dan antara segala macam mau ikut campur juga dia dengan santainya gitu ya, apa saja yang diperintahin Pak Prabowo dia lakukan gitu, nggak pernah dia mengajukan diri untuk duduk di mana gitu. Kok kenapa masih dikuyak-kuyak gitu? Saya kadang-kadang kasihan aja gitu. Apa mohon maaf sampai saya berpikir apa kalau beliau sedo, kalau orang Jawa bilang sedo, meninggal, baru kemudian orang sadar legacy yang sudah dia tinggalkan baru pada Baru mikir terasa, gitu. Iya. Apa nunggu itu baru pada sadar gitu loh. 2 periode loh dia sebagai orang sipil yang mampu jadi presiden, 2 periode loh Bang. Betul, itu hebat banget itu. Adalah sedikit penghargaan kepada orang ini, kepada Pak Jokowi gitu. Pergantian Menteri Koperasi ya. Isunya sekarang ketika Menteri Koperasi ini diganti, ketika juga Mbak Ani juga diganti, berdol desa penyingkiran orang-orang Jokowi di kabinet Prabowo makin masif gitu. Nah, komentar Kak Irma, apakah benar itu para menteri itu adalah benar-benar titipan Pak Jokowi sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang pembuat gosip dan pembuat fitnah ini, Kak Irma? Kalau saya nggak terlalu peduli Bang dengan omongan-omongan mohon maaf ya, omongan receh seperti itu saya nggak peduli gitu ya. Karena menurut saya Pak Jokowi itu mendukung Pak Prabowo untuk bisa menjadi presiden, itu bayarannya juga mahal loh. Sepakat. Hubungan beliau dengan PDIP jadi sangat buruk, kemudian banyak orang-orang yang pro PDIP misalnya juga kemudian memusuhi beliau. Betul. Gitu ya, nggak kecil loh bayaran yang harus beliau terima. Kemudian ada yang mengatakan bahwa seolah-olah Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya gitu ya untuk supaya anaknya bisa mendampingi Pak Prabowo gitu. Padahal kan Pak Prabowo sudah menyampaikan berkali-kali, Pak Prabowo, Pak Submidasko sudah menyampaikan berkali-kali bahwa itu memang Pak Prabowo minta. Bahkan sampai 5 kali baru kemudian Pak Jokowi membolehkan gitu ya. Artinya menurut saya sudahlah ya. Pak Jokowi ini kan artinya bekerja, berkeringat untuk bisa menjadikan Pak Prabowo Gibran ini sebagai presiden dan wakil presiden. Berkeringat loh. Nah ini kan masalahnya ada orang-orang yang tidak berkeringat tapi mau masuk. Loh. Siapa tuh Kak Irma? Yang mau masuk nih gitu. Siapa itu? Ya akhirnya satu-satunya cara yang dilakukan adalah ngadu domba nih. Ngadu domba ya, Menyingkirkan bahwa Pak Presiden Jokowi. Prabowo sekarang udah nggak suka lagi sama Pak Jokowi. Yang sudah mau membersihkan semua orang-orang Jokowi. Orang-orang Jokowi itu adalah beban dan lain sebagainya. Kalau menurut saya, bagi saya pribadi, Pak Prabowo mereshuffle siapapun, entah itu orang yang pernah dekat sama Pak Jokowi atau bukan, bagi saya itu hak prerogatif Pak Prabowo. Ya, pasti Pak Prabowo melakukan itu karena evaluasi kinerja. Betul. Bukan karena unsur-unsur politis, kalau menurut saya seperti itu. Karena mereka berdua ini, Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sahabat. Betul. Dan saya yakin gitu ya bahwa nggak ada urusan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dalam masalah reshuffle gitu. Toh Pak Jokowi juga sudah punya gini. Saya melihatnya gini. Untuk menghormati Pak Prabowo, Pak Jokowi agar jangan sampai nanti dianggap mau ada matahari kembar dan lain sebagainya, Pak Jokowi itu nggak mau loh jadi ketua umum partai politik. Betul. Dia nggak mau jadi ketua umum partai politik yang ditawarin ke Partai-partai. partai politik, kemudian ke PSI dan lain sebagainya. Dia nggak mau ambil.
Karena dia menghargai itu dan dia nggak mau nanti dituding ada matahari kembar, masih mau berkuasa dan lain sebagainya gitu. Makanya dia nggak mau. Apa nggak dilihat itu sebagai satu hal yang positif ya, bahwa Pak Jokowi ini adalah seorang negarawan. Dia nggak mau cawe-cawe, nggak mau ikut campur. Tapi kalau dia sebagai manusia dan punya hak memilih untuk memilih dan dipilih ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, ya nggak boleh dong ada yang ngelarang dia masih melakukan aktivitas politik. Ya nggak apa-apa. Seperti misalnya dia mendukung PSI, itu hak dong, dan nggak boleh orang bilang nggak boleh. Iya toh. Misalnya Pak Presiden sebelum-sebelumnya mau mendukung anaknya, mendukung partainya yang dia pegang, kan nggak ada masalah juga. Masalah. Kenapa nggak dipersoalkan? Kenapa itu juga? nggak dipersoalkan? Kenapa hanya Pak Jokowi yang dipersoalkan? Kenapa hanya Pak Jokowi? Nah, ini dulu sebenarnya pertanyaan yang sering terngiang-ngiang juga di kepala saya, teman-teman. Cuma saya sedikit merenung, kok iya ya, kok cuma Pak Jokowi ya? Apakah mungkin karena mereka tidak bisa makan, ya maksudnya makan yang banyak gitu, makan proyek dan segala macam, hanya di era Pak Jokowi? Dan apakah hanya di era Pak Jokowi mereka tidak punya jabatan selama 10 tahun? Itu pun dikasih jabatan tapi dipecat, ujung-ujungnya jadi barisan sakit hati, gabung ke gerombolan pembenci. Nah itu kan tabiat-tabiat mereka tuh. Nah sekarang masuk periode Pak Prabowo Gibran. Ya mereka sih berharapnya bisa masuk ke Pak Prabowo. Karena mereka ini kan pendukung Pak Prabowo di tahun 2014 sampai tahun 2019. Tapi ya di tahun 2019 mereka bisa jalan dengan Pak Prabowo karena Pak Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Nah mereka nggak suka karena Pak Prabowo gabung Pak Jokowi. Nah tambah sekarang anak Pak Jokowi jadi wapres, tambah mereka nggak suka. Mereka mau berusaha menjilat lagi ke Pak Prabowo biar bisa masuk kabinet mungkin, kata Ibu Irma tadi. Bisa dapat jabatan mungkin, komisaris, wamen atau apa. Tapi nggak bisa, terhalang oleh Mas Gibran dan juga Pak Jokowi di situ. Makanya sekarang mereka berusaha untuk memisahkan Prabowo, Gibran, dan Jokowi. Ya mereka ini selalu merongrong nih hubungan keduanya nih. Dibilanglah kemarin Gibran dan geng Solo jadi jadi otak dari kerusuhan untuk menjatuhkan Pak Prabowo. Waduh. Dipikirnya Pak Prabowo nggak punya resource intelijen, nggak punya resource informasi. Makanya dia bisa sedikit memframing isu-isu negatif mengenai Pak Jokowi. Berharap Pak Prabowo percaya. Aduh, Pak Prabowo itu dari militer, bos. Pasukan khusus, Kopassus, Sat 81 lagi. Aduh, terus kalian mau memframing yang aneh-aneh? Nggak mungkin. Dan kita sudah dengarkan lagi tuh penjelasan dari Bang Sulvan Lindan ketika beliau bertemu kurang lebih 14 jam dengan Pak Prabowo di Hambalang, teman-teman. Ya ini Bang Sulvan juga sempat menjelaskan bagaimana hubungan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang baik sekali, yang harmonis. Nggak ada sedikit pun pertentangan di antara keduanya, teman-teman. Masih saling hargai, menghormati, dan lain sebagainya. Ini kan sesuatu yang baik. Pemimpin-pemimpin kita akur, kecuali yang satu itu. Yang mana tuh Bang? Ya tahu sendirilah ya. Tahu sendirilah ya. Yang nggak pernah mau datang kalau ada Pak SBY, ada Pak Jokowi, dia nggak datang. Tapi kalau nggak ada Pak SBY dan Pak Jokowi, dia datang gitu ya kan. Tahu sendiri kalian siapa orangnya ya kan. Nggak perlu lagi kita jelaskan. Udah terang benderang, teman-teman. Udah terang benderang. Dan perihal ojol tadi, waduh, ini Irma sangat luar biasa ya. Memang mereka ini diduga merendahkan driver ojol gitu. Masih ada driver ojol harus kotor, harus pakaiannya lusuh. Kan enggak, di situ banyak profesi loh. Banyak profesi. Jadi Anda, aduh, kalau ngomong tuh hati-hati. Apalagi ojol-ojol yang lama. Ya mereka tuh selalu mendapatkan jaket, selalu dapat ini, itu yang baru. Ya apalagi mau bertemu wapres ya kan. Ya nggak mungkin lah mereka pakai yang lusuh-lusuh, pakai yang kurang-kurang baik. Ya harus pakai pakaian yang sopan, yang bersih. Ya selayaknya kita mau bertemu orang penting lah gitu ya kan. Apalagi wakil presiden. Inilah otak-otak orang yang sudah benci, udah kelewat penuh dengan kebencian hatinya, teman-teman, dan pikirannya. Makanya yang keluar dari mulutnya itu kebencian semua. Negatif semua, nggak ada yang positif. Coba perhatikan, mana pernah mereka ngomong positif tentang Pak Jokowi, tentang Mas Gibran.
Tapi dulu masih waktu mereka ini masih bersama Pak Jokowi, waduh, omongannya tentang Pak Jokowi baik sekali teman-teman. Sekalinya pisah jalan, aduh, udahlah nggak ada lagi kebaikan di mata mereka tentang Pak Jokowi. Tapi apapun itu, tadi Tifa sudah ngawur, ngalor ngidul, katanya 93% rakyat Indonesia percaya jasa Jokowi palsu. Waduh, udahlah, jangan halu gitu. Jangan halu, jangan memalukan diri sendiri. Kau kan ini ngaku peneliti, jangan mempermalukan diri lah Tifa. Terus katanya tadi ilmu dia bermanfaat bagi kepolisian. Aduh, udahlah, makin ngawur lagi. Udahlah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Udah malas aku bahas-bahas si Tifa nih. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.